Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bang Jaki sedang menuju perjalanan ke Galaksi Bekasi. Jadi Bang Jaki keluar dari Pondok Pesantren Darul Rahman berbarengan dengan waktu penjemputan santri. Jadi Bang Jaki mohon maaf nggak bisa meliput untuk penjemputan santri baik semalam maupun tadi ya. Dan cuaca hujan. Ya, Bang Jaki keluar berbarengan dengan mobil yang ramai di pondok, dan Bang Jaki keluar karena ada tugas. Jadi tugas hari ini Bang Jaki diminta untuk memberikan testimoni ya, kemudian juga motivasi pekerja untuk keluarga Ibu Hajah Yenel, Ibu Hajah Insinyur Yenel S. Sujia. Beliau adalah seorang arsitek yang juga bekerja di Kementerian Pekerjaan Umum PU ya, berada di ruko beliau di Galaksi. Dan Bang Jaki sudah masuk tol sekarang dari arah tol Lenteng Agung kemudian menuju ke Bekasi ya, sekarang di arah Rambutan terus nanti akan ke Bekasi. Jadi Bang Jaki diminta untuk memberikan selain doa kesyukuran juga untuk memberikan testimoni dan motivasi. Jadi Bang Jaki selain mengajar juga di Pondok Pesantren Darul Rahman, ini cerita tahadus binikmah ya. Kita bersyukur untuk memotivasi orang-orang yang ada di sekitar kita, bukan maksud untuk melebihkan diri, nauzubillah. Jadi untuk memberikan inspirasi, motivasi ya, baik di sekolah dan juga di kantor perusahaan. Jadi Bang Jaki selain ngajar juga memberikan training ya, motivasi sebelum pandemi itu ke daerah-daerah pondok-pondok alumni. Pondok alumni dulu yang sering tuh Pondok Pesantren Atawazun di Subang, pimpinan Kiai Haji Muspik Amrullah. Beliau juga alumni yang kedua. Jadi selalu meminta Bang Jaki untuk memberi motivasi. Tapi karena pandemi 2019 sampai sekarang tidak berlanjut karena memang keadaannya tidak memungkinkan. Insya Allah nanti kalau sudah selesai pandeminya, mudah-mudahan ya kita bisa berbagi lagi motivasi untuk murid-murid di pesantren alumni dan sekolah-sekolah di mana saja yang meminta Bang Jaki untuk memberikan motivasi. Baik, itu saja perjalanan Bang Jaki sekarang menuju ke Bekasi. Dan sekarang Bang Jaki masih ada di tol ya, menuju ke Galaksi Bekasi ya. Nanti kita lanjutkan laporannya. Dan alhamdulillah sudah mau keluar tol kita dari Jati Asih menuju ke lokasi tempat acara di Galaksi Bekasi. Dan alhamdulillah sebentar lagi akan sampai tujuan ya, di Jalan Boulevard Timur Raya Blok C di Grand Galaxy City, Grand Galaxy City Bekasi. Jadi insya Allah acaranya adalah sholat asar berjamaah, kemudian selepas itu acara inti berdoa dan memberikan testimoni ya, motivasi dalam bekerja.
insya Allah Bang Jaki akan menyampaikan itu semua ya sesuai dengan yang diinginkan oleh Sohibul Hajah, yaitu Ibu Hajah Insinyur Yenel S. Wijia. Ya, beliau adalah salah satu pemirsa dan subscriber Bang Jaki juga yang sering membantu untuk kegiatan sosial, salah satunya berbagi untuk anak yatim ya, santri yatim yang ada di Pondok Pesantren Darul Rahman dan juga kegiatan-kegiatan lain. Jadi luar biasa Ibu Hajah Insinyur Yenel ini, beliau sangat tinggi di dalam usahanya berbagi kepada sesama dan ringan tangan. Jadi Bang Jaki juga bersinergi dengan beliau, dimanapun beliau punya usaha selalu mengundang Bang Jaki untuk memberikan semangat kepada pekerjanya. Dan hari ini Bang Jaki akan hadir pada acara tersebut. Jadi pekerja-pekerja beliau yang ada di divisi restoran, divisi kesehatan dan sebagainya berkumpul hari ini untuk diberikan semangat di dalam usaha, insya Allah ya, biiznillah. Jadi Bang Jaki juga mohon doa kepada pemirsa untuk acara ini diberikan kelancaran dan tentunya mendapatkan manfaat untuk kita semua, berkah. Dan Bang Jaki sedikit juga menyampaikan bahwa Ibu Hajah Insinyur Yenel ini juga sudah lama ya, artinya berkolaborasi dengan Bang Jaki sebelum ada di Pondok Jagakarsa. Jadi masih ada di Senopati. Jadi 2015 ya, beliau juga berbagi rajin rutin untuk santri Pondok Pesantren Darul Rahman, terlebih lagi waktu berpuasa ya, untuk berbagi kepada murid-murid yang yatim, dan tetap berhubungan baik sampai sekarang. Jadi kita apabila punya relasi hubungan dengan orang yang memberikan kepercayaan kepada kita ya, sebaiknya memang kita harus juga menjaga kepercayaan itu untuk tetap langgeng. Jadi jangan sampai kita membuat satu hal yang tidak berkenan ya, satu hal yang tidak baik ya, tentunya kepercayaan itu akan hilang. Jadi sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tak percaya. Artinya kita harus jaga-jaga baik-baik kepercayaan orang untuk kita olah kepercayaan itu menjadi lebih baik dan orang tambah percaya lagi kepada kita. Dan alhamdulillah Bang Jaki sudah jalankan itu semua sampai sekarang, tetap baik relasinya dengan Ibu Hajah Insinyur Yenel ini, dan beliau memang orang baik, dan kita juga jauh lebih baik lagi untuk tetap menjaga hubungan silaturahim. Dan sebentar lagi Bang Jaki sampai di lokasi ya, di ruko di mana tempat usahanya Ibu Insinyur Hajah Yenel ya, yaitu divisi restoran. Karena beliau memang orang Sumatera Barat, jadi ada divisi restoran masakan Padang. Beliau juga punya usahanya membuat rendang dalam package untuk dibawa ke luar negeri ya, karena memang banyak relasinya orang-orang yang outstation yang ke luar negeri, dan beliau bawa lauk pauk ya, pekerja-pekerja itu atau orang-orang kita yang bekerja di luar negeri membawa rendang yang awet gitu. Jadi dengan kemasan yang luar biasa. Salah satunya itu usahanya, dan juga banyak lagi usaha-usaha pertanian, perkebunan yang ada di ujung Bekasi. Pernah Bang Jaki juga ikut di daerah Bekasi ujung, yaitu ada sawah diolah jadi sawah yang multiguna, ada persawahan, ada perkebunan, ditanam sayur-sayur, kemudian juga ada untuk usaha budidaya lele, bebek, ayam dan sebagainya. Jadi multifungsi, jadi sawah tapi digarap multifungsi, serbaguna. Itu salah satunya. Mudah-mudahan sekali lagi Bang Jaki berharap hubungan ini tetap baik terus, karena juga kita harus jaga kepercayaan itu dimanapun. Jadi memotivasi diri itu kita
Yang penting adalah prakteknya. Ya, mungkin secara teori kita bisa belajar dari mana-mana sumber ya. Apalagi zaman media, kita bisa googling, kita bisa baca dari mana-mana sumber. Tetapi yang terpenting dari hasil belajarnya kita adalah praktek. Jadi kita harus menjadi orang yang praktisi ya, bukan secara teori saja. Ya, jadi praktisi itu jauh lebih dianjurkan ya untuk dunia usaha ini. Jadi praktek, jadi nggak perlu banyak bicara, kasarnya begitu, tapi usaha kita yang harus luar biasa ya, usaha kita, action kita ya. Sekali lagi ya, Bang Jaki menyampaikan ini semua dengan harapan wabil khusus diri pribadi Bang Jaki dan umumnya kepada subscriber dan siapa saja yang mendengar, menonton channel Bang Jaki yang penuh hikmah ini ya. Inilah motivasi ya, sambil berjalan, sambil ngelihat keadaan, kita dengar ya, bukan ocehan ya, tetapi ini berdasarkan fakta, kenyataan dan realita yang Bang Jaki rasakan, bahwa sesungguhnya usaha itu akan berhasil selain kita belajar ilmu itu secara teori, dan yang terpenting adalah prakteknya. Jadi di lapangan tuh harus praktek. Coba. Jarib walahid takun arifan. Cobalah, perhatikanlah, maka kalian menjadi orang-orang yang punya pengetahuan yang luar biasa. Dulu pernah Bang Jaki menyampaikan adalah tentang falsafah belajar. Jadi falsafah belajar itu yaitu selain pertama ya, seperti bayangkan seperti piramida segitiga, di ujungnya lancip, di bawahnya ada alas datarnya. Jadi di bawah itu sebetulnya kita di dalam dunia ilmu pengetahuan belajar itu ya, kita ngumpulin tuh data-data. Di atas data ada informasi. Jadi yang kita pelajarin tuh data-data di buku ini, bunyinya ini, ilmunya ini, itu data-data. Dan juga informasi kata orang begini, kata pakar begitu. Kita pelajarin tuh dari data, dari informasi, maka jadi knowledge itu jadi pengetahuan. Kita jadi berpengetahuan. Jadi orang-orang yang berpengetahuan sebetulnya ngumpulin ilmu-ilmu yang sudah orang-orang para pakar pelajarin ya. Para pakar mengatakan ini dan itu, kita belajar. Para pakar sudah melakukan ini, kita belajar. Jadi kita ngumpulin data, kemudian informasi, dan menjadi knowledge, pengetahuan. Nah, 3 itu, data ya, informasi, pengetahuan. Dan yang terpenting di atasnya adalah wisdom. Wisdom itu adalah kebijaksanaannya kita. Contoh misalkan kita belajar tentang sabar, datanya, informasinya orang sabar ya, disayang Tuhan. Kemudian knowledge jadi pengetahuan tuh, kita harus sabar. Tapi kita nggak akan tahu gimana rasanya sabar kalau kita nggak wisdom. Wisdom itu bijaksana. Di satu kejadian kasus misalnya kita terpancing emosi ya, antara kita mau membalas amarah orang ya, kita terpancing amarah, atau kita meredam amarah kita. Nah, kadang-kadang kita terpancing jadi marah, padahal kita udah belajar bahwa nggak boleh marah. Nah, ketika kita marah, kita balas marah, maka kita nggak ada wisdom. Ilmu yang kita pelajarin tuh nol. Nah, makanya gimana hasilnya? Kita belajar sabar. Orang sabar disayang Tuhan. Kemudian ketika kita ada yang memancing orang untuk marah, kita kemudian meredam amarah kita, dan kita tidak jadi marah, dan kita sadar bahwa marah nggak ada gunanya, maka kita sudah dapat ya ke predikat wisdom. Artinya kita jadi orang bijaksana. Jadi kita belajar itu ngumpulin ilmu, data, jadi pengetahuan, jadi knowledge. Nah, ujungnya kita harus menjadi orang yang bijaksana ya. Mudah-mudahan beberapa contoh kasus ini yang kita sampaikan ya, tentang falsafah ilmu pengetahuan, kita akan menjadi orang-orang yang hebat. Dan sebentar lagi Bang Jaki sudah sampai di tempat acara. Ini sudah ada restorannya tuh ya, yang ada balon, yang ada ucapan-ucapan itu. Kita akan sebentar lagi masuk ke tempat acara. Ya, mudah-mudahan sukses, berhasil. Ya, kita akan lewat belakang dan kita akan mengadakan persiapan. Jadi Bang Jaki di dalam acara undangan orang-orang, Bang Jaki selalu datang awal tuh untuk
kita ada preparation, persiapan ya. Ada persiapan. Nah, persiapan itu kita inginkan ingin untuk punya persiapan tuh gunanya, atau i'dad itu gunanya, atau gunanya kita untuk persiapan lebih matang lagi. Nah, dari persiapan yang matang itu kita jadi bisa lebih leluasa ya. Itu gunanya persiapan. Jadi jangan sampai kita diundang orang kemudian datangnya telat, orang nunggu-nunggu, wah kecewa. Jadi Bang Jaki punya kebiasaan kalau diundang tempat acara kita bahkan 1 jam lebih awal kita datang duluan ya. Datang awal duluan untuk apa? Untuk kita membiasakan tempat, adaptasi, dan kita nggak seperti orang yang kehabisan bahan ya. Mudah-mudahan bermanfaat sampai di sini. Nanti Bang Jaki ceritakan lagi kegiatannya. Dan sekarang Bang Jaki turun di lokasinya sekarang di Galaxy ya. Di Galaxy ini luar biasa. Nah, di sana ada restoran. Jadi nanti tujuannya di sana, kemudian yang di belakang itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita sambung lagi lain kesempatan. Sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.